Tiap hari kita pasti bergerak dan mengeluarkan gaya. Contohnya, seorang tukang bakso mendorong gerobak hingga dapat bergerak atau berpindah tempat. Atau saat bermain ketapel untuk meletakkan batu, bahkan saat kita menjatuhkan benda, pasti benda tersebut akan jatuh ke bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi gaya. Seseorang yang mendorong meja yang tadinya diam sekarang bisa bergerak. Meja yang bergerak karena orang memberikan suatu kekuatan melalui dorongan. Kekuatan itulah yang kita namakan sebagai gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi, bila kita menarik atau mendorong benda hingga benda itu bergerak, maka kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang biasa ditulis dengan huruf N. Kata Newton diambil dari nama Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan ilmuwan besar. Selanjutnya adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya magnet. Kekuatan yang menarik jarum paku atau benda logam lainnya yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bentuk magnet beragam, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk huruf U, berbentuk silinder, berbentuk lingkaran, dan ada yang berbentuk batang. Yang kedua adalah gaya listrik statis. Kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Untuk melihat adanya gaya listrik statis, bisa dicoba dengan menggosokkan penggaris pada rambut kering kita. Kemudian dekatkan pada sobekan kertas, maka sobekan kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka ototmu akan bertambah besar dan kuat. Yang keempat adalah gaya gravitasi bumi. Kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Bila kita melempar benda ke atas, baik dari kertas, pensil, atau benda lain, maka semua benda itu akan jatuh ke bawah. Berbeda bila di luar angkasa, para astronot tidak akan merasakan gaya gravitasi. Akibatnya mereka akan melayang-layang bila berada di luar angkasa. Yang kelima ada gaya bekas. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau bekas yang diregangkan. Misalnya saat kamu bermain panahan, karet mampu mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh.
terakhir ada gaya gesekan. Bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di atas jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini yang membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan bila jalanan licin, maka gaya geseknya akan kecil dan kita akan kesulitan untuk berjalan. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.